Oke, halo selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dietetik sehat pada bayi dan balita. Jadi memang selama kuliah saya, teman-teman akan saya bekali dengan video materi ya, tujuannya supaya teman-teman nggak perlu online Zoom gitu ya. Selain itu juga materi ini bisa disetel berulang-ulang, bisa didengarkan berulang-ulang in case teman-teman ada hal yang kurang dipahami ya, jadi, bisa terus-terusan diulang. Jangan khawatir nanti setelah selesai penjelasan di, video ini, saya juga akan membuka sesi diskusi baik via Zoom maupun via WhatsApp, in case juga teman-teman ada yang, ingin ditanyakan lebih lanjut atau hal-hal yang mungkin kurang dimengerti. Oke, jadi kalau misalnya selama mendengarkan video ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu dan nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Baik, ada 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama terkait perkembangan sistem pencernaan dan kemampuan makan pada bayi, kemudian komposisi ASI yang merupakan, sumber makanan terbaik pada 6 bulan pertama. Kemudian prinsip pemberian MPASI WHO, ini adalah pemberian makan dari usia 6 bulan ke atas sampai 2 tahun. Kemudian kebutuhan energi dan zat gizi bayi. Kemudian kita masuk ke toddler dan preschool, ini usia 3 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan energi dan zat gizi pada toddler dan preschool. Baik, sebelum saya bahas ke materi utama ya, ini sedikit saya beri apa ya, semacam emphasize bahwa kenapa sih diet pada bayi itu sangat penting, terutama di 2 tahun pertama kehidupan. Karena mungkin teman-teman sudah sering sekali dengar ya, 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa prakonsepsi sampai, seorang anak berusia 2 tahun. Nah, ini adalah masa yang sangat penting sekali, disebut juga golden period atau juga window of opportunity gitu ya, di mana perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi sangat cepat sekali, di mana itu membutuhkan gizi yang optimal. Karena apabila pemberian gizinya itu tidak optimal gitu ya, dalam usia 2 tahun pertama ini, maka akan sangat bisa mempengaruhi bagaimana, anak tersebut tumbuh ke depannya, gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, perlu sekali kalian memahami juga bagaimana sih diet yang sehat untuk bayi dan, balita, terutama, baduta ya, yang berusia 2 tahun, seperti itu. Oke, pertama mungkin membahas definisi, tapi ini sangat mudah sekali ya kalau bayi itu definisinya atau batasannya adalah, berusia hingga 1 tahun. Jadi child younger than 1 year of age, jadi sampai 12 bulan saja. Kemudian, di atas itu disebut dengan balita atau dalam bahasa Inggrisnya itu toddler and preschool. Kalau toddler itu anak-anak yang berusia 1 sampai 3 tahun, sedangkan preschool adalah berusia 3 sampai 5 tahun. Kalau di Indonesia kita kenal beberapa istilah ya, ada baduta, batita, kemudian ada balita. Jadi bayi di bawah 2 tahun, kalau batita itu di bawah 3 tahun, dan balita itu di bawah 5 tahun, seperti itu. Jadi, ini hanya masalah istilah aja sih, tapi mungkin kalau teman-teman baca jurnal internasional itu juga nanti paham konteksnya ketika mereka menggunakan terms of infant atau toddler atau preschool. Oke, nah pertama, ini adalah penjelasan terkait perkembangan saluran pencernaan pada, bayi dan balita. Di sebelah kiri ini, sudah ada sebenarnya kesimpulan ya atau semacam wrap up, perkembangan sistem pencernaan pada saat masih di dalam kandungan. Sebenarnya ini lebih cocok dijelaskan pada materi, ibu hamil ya, karena ya memang ini, adalah perkembangan yang terjadi ketika masih dalam bentuk janin gitu. Jadi, eee, tapi ini sebenarnya hanya untuk menekankan bahwa kalau sistem pencernaan bayi itu sebenarnya sudah berkembang sejak masa janin, yaitu sejak usia 5 minggu sampai usia, 23 minggu gitu ya, dan terus, terusan berkembang sampai akhirnya bisa matang dan bisa melakukan tugasnya untuk mencerna zat gizi. Karena pada masa janin itu kan untuk zat gizi, ya kan dari ibu ke janin langsung ditransfer ya ke, bloodstream atau ke aliran darah gitu. Nah, baru ketika sudah lahir,
bayi tersebut harus secara mandiri bisa mencerna zat gizi sendiri, seperti itu. Jadi, pada saat masa kehamilan itu perkembangannya itu juga mulai foregut, dari mulai esofagus, kemudian, liver, kemudian lambung dan pankreas, midgut itu ada small intestine sama large intestine, hindgut ini ada kolon, rektum, dan anus. Jadi ini, eee, perkembangan ketika masih pada masa janin. Nah, sebenarnya ketika lahir gitu ya, perkembangan, saluran pencernaan atau sistem pencernaan bayi itu sudah siap untuk mencerna zat gizi, ya seperti karbohidrat atau simple sugar, kemudian asam amino dan juga asam lemak gitu ya. Akan tetapi, level atau jumlah enzim dan juga kecepatan untuk atau rate dari pengosongan lambung itu belum terlalu sempurna, gitu. Jadi antara usia 0 sampai bulan itu masih mengalami pematangan, gitu. Oleh karena itu kenapa 0 sampai 6 bulan itu hanya disarankan mengkonsumsi ASI saja atau bisa dikatakan ASI eksklusif, karena memang belum sempurna untuk bisa mencerna, makanan gitu ya, atau, makanan padat seperti itu. Nah, during perkembangan ini atau selama perkembangan dari 0 sampai 6 bulan ini, itu juga kadang bayi ya, itu mengalami juga beberapa gangguan yang berkaitan dengan, sistem pencernaan. Beberapa contohnya itu ada kolik, ya ini sering sekali, memang terjadi pada bayi gitu ya. Kemudian, gastroesophageal reflux atau semacam, muntah begitu ya. Kemudian kondisi diare atau konstipasi yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa sistem pencernaan bayi itu juga sedang berkembang. Nah, sekarang itu kan juga banyak ya kasus-kasus di mana kayak 2 bulan, 3 bulan itu sudah diberikan makanan padat, kemudian, bahkan sampai ada kasus yang terakhir itu di Jakarta, itu sampai bayinya itu meninggal gitu, karena memang belum siap saluran pencernaannya itu untuk mencerna makanan padat. Apalagi bentuk makanannya itu tidak diberikan dalam bentuk yang lembut gitu ya, misalnya kayak pisang, itu kan memang lembut, tapi kalau diberikannya kayak gelondongan atau disendokin bulat-bulat gitu ya masih belum bisa gitu dan itu yang, membahayakan. Kemudian gerakan peristaltik itu juga belum sempurna, di bawah usia 6 bulan sehingga memang, disarankan untuk memberikan ASI itu sampai 6 bulan. Ini pada kondisi sehat ya, saya tidak mengatakan pada kondisi sakit karena memang beberapa bayi itu ada yang disarankan bisa mulai MPASI pada usia 4 bulan, apabila memiliki kondisi medis tertentu. Ya, tapi karena kita bicaranya dari dietetik sehat, jadi, idealnya itu 6 bulan ASI baru setelah itu diberikan MPASI. Oke, nah kemudian selain itu, kenapa juga, pemberian makanan itu harus bertahap ya, ini juga berkaitan dengan, perkembangan kemampuan makan pada bayi dan balita gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ada developmental, milestone atau milestone perkembangan ya, kemudian ini yang mempengaruhi kemampuan makannya atau feeding skill, misalnya usia, lahir 0 sampai 1 bulan. Ini penglihatannya itu masih blur, kemudian tapi sudah bisa mendengar, ya. Kemudian kepala itu masih belum bisa tegak gitu ya, sehingga dia hanya mampu untuk suckling, hanya, mampu untuk, suckling dan sucking gitu ya, hanya mampu untuk, mengkonsumsi ASI atau minum susu dari botol gitu ya, kalau misalnya ASINya itu tidak bisa diberikan, jadi cuman bisa sucking saja, gitu, ya. Dan ini hanya bisa mentoleransi thin liquids atau hanya bisa mentoleransi cairan saja, atau makanan cair, jadi memang masih belum bisa makanan padat. Di usia 1 sampai 3 bulan, ini juga masih, belum bisa untuk mengontrol kepalanya gitu ya, masih belum bisa tegak, tapi sudah bisa misalnya put hands together atau apa ya, bisa, menggabungkan tangan gitu ya. Nah, kemudian feeding skill yang mempengaruhi di usia 1 sampai 3 bulan, ini masih tetap sama ya, hanya bisa suckling dan sucking, cuman bedanya karena dia sudah bisa put hands together, dia sudah bisa untuk mulai pegang botolnya sendiri. Kalau misalnya dia bottle feed, ya, atau diberikan, ASI lewat botol, atau diberikan susu lewat botol, gitu. Jadi, sudah mulai bisa untuk belajar memegang botolnya sendiri, gitu ya.
Kemudian di atas 4 bulan, 4 sampai 6 bulan. Nah, ini sudah bisa, eee, moving tongue from side to side, itu maksudnya sudah bisa menggerakkan lidahnya, gitu ya. Kemudian beberapa itu sudah bisa mengangkat kepalanya, sudah bisa sitting balance ya, sudah bisa mulai duduk, gitu ya. Ini biasanya mendekati 6 bulan, ya. Kemudian, beberapa perkembangan yang lainnya, itu sudah mulai banyak voluntary movements ya, atau gerakan-gerakan yang, tidak disengaja. Kemudian beberapa juga sudah mulai mengalami tumbuh gigi. Ya, jadi, sudah mulai tumbuh gigi sehingga ini kan juga akan berpengaruh kepada kemampuan makannya, ya. Oleh karena itu di usia, 6 bulan gitu ya, itu sudah bisa diberikan, makanan padat. Karena salah satu tanda apakah seorang bayi itu sudah siap untuk diberikan MPASI itu juga salah satu tandanya itu sudah bisa setidaknya itu mengangkat kepala sendiri gitu ya, sehingga ketika makan itu, nanti juga bisa masuk ke saluran pencernaan, ya nggak kesasar ke organ yang lain yang itu justru bisa membahayakan kesehatan. Kemudian di usia 7 sampai 9 bulan, ini, perkembangan motorik yang juga sudah mulai muncul itu adalah bayi itu sudah bisa untuk memegang, barang-barang gitu ya, terutama barang-barang yang kecil dan ringan gitu ya. Kemudian sudah mulai bisa merangkak gitu ya. Dan ini mempengaruhi, kemampuan makan karena sudah bisa mulai konsumsi yang namanya finger food. Ya mungkin teman pernah dengar tuh kalau finger food itu kan berarti makanan yang bisa dipegang kan pakai tangan bayi gitu kan. Nah ini sudah mulai bisa diberikan, biasanya start-nya itu di usia 8 bulan. Nah ini karena memang mereka sudah bisa memegang sendiri. Jadi sudah mulai bisa diajarkan, self feeding, mungkin diajarkan untuk memegang makanan dulu, nanti udah semakin, bertambah usia di 9 bulan sudah mulai coba untuk diberikan sendok sendiri dan sebagainya. Walaupun secara umum makannya itu masih, disuap gitu ya, tapi bisa tetap diajarkan. Kemudian di usia 7 9 sampai 9 bulan, ini juga bayi sudah mulai bisa untuk mengindikasikan dengan jelas kapan dia kenyang dan kapan dia lapar. Jadi biasanya, sudah bisa mulai jelas menunjukkan bahwa, "Oh, saya sedang lapar," atau, "Saya sudah kenyang." Biasanya juga sudah mulai ditunjukkan, gitu. Kemudian untuk kemampuan minum ini juga, berubah ya. Tadinya mungkin, hanya lewat, eee sendok, karena kalau botol minum itu juga ada tingkatannya. Nah, ini karena juga, akibat dari perkembangan kemampuan makannya, gitu ya. Kalau teman-teman tahu itu ada berbagai jenis botol bayi, gitu ya. Jadi dari mulai yang, sippy cup, gitu ya, kemudian nanti naik sampai ke menggunakan sedotan, gitu ya, sampai nanti bisa, minum sendiri dari gelas, gitu. Itu juga berkembang, nggak boleh di awal itu ujug-ujug langsung dikasih lewat gelas gitu, karena nanti malah bisa tersedak karena kemampuan makannya itu belum sempurna, gitu. Kemudian di usia 10 sampai, 12 bulan ini sudah mulai, berdiri sendiri gitu ya, sudah mulai berbicara juga walaupun masih belum terlalu jelas, seperti itu. Kemudian, makin bisa untuk memegang objek yang lebih kecil ya, atau makanan-makanan yang lebih kecil, seperti itu, dan biasanya sudah lagi tidak, nge-ces gitu ya, kayak bahasa Indonesianya itu. Sudah nggak ileran gitu, sudah nggak drooling. Biasanya sudah mulai berkurang gitu. Tapi kalau, masih tumbuh gigi ya, atau sedang tumbuh gigi biasanya drooling lagi. Nah, kemudian ini mempengaruhi feeding skill, di antaranya itu sudah mulai, bisa untuk makan dari sendok sendiri, kemudian minum dari yang open cup gitu ya, atau dari botol, itu dari gelas atau botol langsung. Kemudian sudah mulai, bisa minum juga dari sedotan gitu ya. Kemudian juga sudah, bisa mulai untuk mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang lebih, mendekati padat gitu. Karena kalau udah di atas 12 bulan kan memang harus mulai mengkonsumsi makanan keluarga ya, yang sama dengan kita yang dewasa. Jadi ini beberapa, perkembangan kemampuan makan yang nanti melatar belakangi jenis makanan apa sih yang diberikan kepada bayi dan, balita. Oke, selanjutnya adalah, komposisi dari ASI, ya. Jadi ini, teman-teman juga
Penting juga untuk tahu karena nanti mungkin ditanya, ASI itu energinya berapa gitu ya dan berapa mili untuk bisa memenuhi kebutuhan, bayi sampai usia, 2 tahun gitu ya. Ini dari beberapa penelitian yang ada di sini ya, jadi sampelnya itu diambil dari, mature milk atau ini adalah dari ASI yang keluar dari ibu, di mana ibu ini melahirkan, dalam bulan penuh gitu ya. Jadi term infants, jadi di atas 36 bulan, gitu ya, dikumpulkan selama 24 jam. Ada juga dari donor ASI, ya. Kemudian juga ada yang, preterm, ya. Jadi preterm ini, istilahnya prematur, gitu ya. Nah, ini yang lahir kurang dari 29 minggu atau yang lahir antara 32 sampai 33 minggu, dan ada juga dari, donor ASI yang lahirnya itu prematur, gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa cek beberapa perbedaan kadar protein, lemak, kemudian laktosa dan energi. Nah, kalau dilihat di sini ya, secara umum gitu ya, kandungan energi dan makronutrien pada ASI yang dihasilkan oleh ibu yang, melahirkan prematur ternyata lebih besar dibandingkan yang preterm. Nah, ini masya Allah sekali ya, karena, ternyata yang prematur gitu ya, diberikan ASI dengan energi dan makronutrien yang tinggi supaya bayinya ini bisa kejar tumbuh gitu. Karena kan dia kan harusnya kan masih lama ya di dalam perut gitu kan, tetapi, karena kondisi tertentu harus dikeluarkan gitu ya, sehingga, diberikan ASI dengan kandungan energi dan makronutrien yang lebih tinggi supaya tadi bisa mengejar dalam tanda kutip "ketertinggalannya", ya. Nih, teman bisa bandingkan ya, perbedaannya cukup, signifikan ya. Kalau dari yang donor itu sekitar 70, kalau yang dari ibunya langsung sampai 78, bahkan kalau misalnya lahirnya kurang dari 29 minggu, sedangkan pada yang, eee, cukup bulan gitu ya, kandungan energinya itu hanya sekitar maksimum sekitar 70 kilokalori per mililiter gitu. Ya 70, sorry, 70 kilokalori per desiliter, seperti itu. Sehingga kalau dikonversikan ke mililiter jadinya 0,7 kilokalori per mililiter. Ya, jadi, dari hasil ini, didapatkan rata-rata kandungan ASI pada ibu yang dalam tanda kutip, melahirkan dalam jangka waktu yang, pas gitu ya, jadi nggak prematur itu sekitar 0,65 kilokalori per mililiter. Itu jadi ini teman-teman nanti bisa langsung mengkonversikan kalau misalnya kebutuhan, antara usia 0 sampai 6 bulan itu sekitar 550 kilokalori, maka kira-kira berapa sih mililiter ASI yang dibutuhkan dalam satu hari. Ya, jadi begitu cara perhitungannya. Oke, kemudian untuk frekuensi menyusui, sebenarnya frekuensi menyusui ini Eee, tidak ini ya, maksudnya nggak saklek gitu ya, karena kenapa? Karena harusnya itu menyusui itu on demand. Jadi ya sesuai dengan permintaan si bayinya, jadi bisa kapan pun gitu. Tapi di sini disebutkan kalau, bayi itu menyusui rata-rata sekitar 10 sampai 12 kali dalam sehari, dengan estimasi pengosongan lambung itu sekitar 1,5 jam. Ya, jadi 10 sampai 12 kali menyusui itu, adalah frekuensi yang normal untuk bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan, ya. Rata-rata produksi ASI itu sekitar 600 sampai 800 mililiter per hari, gitu ya. Tapi juga tergantung gitu ya, karena produksi ASI itu benar-benar, suplainya itu benar-benar tergantung dari demand-nya. Jadi semakin banyak permintaan, ya akan semakin banyak juga suplainya gitu. Karena kalau permintaannya nggak banyak, tubuh ini nggak akan ada sinyal untuk, "Oh, saya butuh lebih banyak," gitu. Jadi memang harus diberikan sinyal itu, gitu. Even misalnya dalam kondisi misalnya bayinya waktu awal lahir itu harus masuk rumah sakit gitu ya, harus masuk ICU. Ibu itu juga tetap harus mengosongkan ASI-nya gitu dengan cara dipompa atau diperah gitu ya, supaya apa? Supaya kosong, Kak. Karena kalau kosong, tangkinya itu tadi ya, tubuh akan dapat sinyal, "Oh, kosong nih harus saya isi, oh kosong harus saya isi," gitu. Kalau misalnya tidak dikosongkan, maka demand-nya itu akan berkurang, ya, seperti itu. Oke, lanjut, untuk produksi ASI untuk setiap kali menyusui, itu sekitar 90 sampai 120 mililiter, itu per kali ya, untuk 2 payudara. Tapi kadang
bisa juga lebih banyak begitu. Apalagi kalau misalnya ibunya itu sudah, sering untuk pumping ya atau pompa ASI, jadi kan bisa tahu kira-kira produksinya itu berapa mililiter dalam jangka waktu tertentu gitu, jadi bisa diprediksi. Tapi ini rata-rata yang bisa kita gunakan untuk memprediksi produksi, ASI per kali menyusui ya, pada umumnya sih sekitar 90 sampai 120 mililiter. Oke, jadi, ini tadi terkait dengan frekuensi menyusui untuk bisa memenuhi kebutuhan bayi, utamanya usia 0 sampai, 6 bulan. Kemudian bagaimana kalau misalnya, eee, rekomendasi formula untuk bayi yang tidak diberikan ASI gitu ya, karena ya tentu pada beberapa kondisi itu, memang idealnya itu diberikan ASI gitu ya, tetapi kan ada beberapa kondisi di mana ASI itu tidak bisa diberikan karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan ASI gitu ya. Misalnya, yang memang ASI-nya tidak keluar ya atau dan lain sebagainya gitu ya. Maka ini adalah rekomendasi, pemberian susu formulanya itu ya, tapi biasanya ini itu, eee, balik lagi tidak saklek ya. Kalau saya sih lebih prefer, untuk teman-teman punya kemampuan membaca kandungan energi dan makronutrien pada susu formula, sehingga ketika memberikan advice itu atau memberikan saran, itu juga bisa sesuai gitu dengan susu apa yang dikonsumsi. Karena kadang kalau kita menggunakan rekomendasi ini, kadang beda merek, itu bisa jadi kan berbeda gitu ya kandungannya. Walaupun kadang perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi, semakin spesifik itu semakin bagus. Ini hanya rekomendasi umum saja gitu ya. Untuk 0 sampai 1 bulan itu sekitar 470 sampai 590 mili per hari. Ini diberikan 8 sampai 12 kali, sekitar 30 sampai 75 mililiter tiap kali minum. 1 sampai 2 bulan, sekitar 530 sampai 770 mililiter, 8 sampai 10 kali makan atau minum per hari. Per kali minumnya sekitar 60 sampai 120 mililiter. Lalu untuk 2 sampai 3 bulan itu meningkat lagi 650 sampai 890 mililiter per hari, 6 sampai 8 kali, minum, sekali minumnya 90 sampai 150 mili. Untuk 3 sampai 4 bulan itu sekitar 710 sampai 950 mililiter per hari, bisa dibagi 4 sampai 6 kali, minum, sekali minumnya 120 sampai 240 mililiter, seperti itu, ya. Jadi ini hanya, rekomendasi gitu ya, tapi kan terkadang kalau kita ngomongin dietetik itu kan lebih personalize ya, jadi bisa berbeda walaupun sama-sama usia 2 bulan, sama-sama 4 bulan, kadang juga berbeda. Tergantung misalnya sekali minum dia bisa berapa banyak, tergantung misalnya susu formula apa yang digunakan gitu. Makanya saya tekankan teman-teman juga, harus bisa membaca kandungan energi gitu ya, menakar gitu ya, kira-kira kebutuhannya untuk susu formula itu, berapa banyak gitu. Karena kalau saya biasanya juga cenderung fokus sama gram susunya ya, bukan mililiternya gitu. Karena kan kadang, eee, bisa sama-sama 100 mililiter, tapi satunya bisa 1 kilokalori per mililiter, satunya cuman 0,7 kilokalori per mililiter. Maka kan nanti kalau dihitung kebutuhan totalnya kan menjadi berbeda kalau kebutuhannya itu sama. Misalnya sama-sama 550 kilokalori, tapi bayi A mengkonsumsi susu yang 1 kilokalori per mililiter. Berarti kan dia butuhnya kan 550 mili. Tapi kalau yang satunya bayi B konsumsi susu formulanya itu yang 0,7 kilokalori per mililiter, maka kan dia butuh lebih dari 550 mililiter. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman juga harus bisa mempersonalize seperti itu untuk susu formula. Nah, ini hanya sebagai perbandingan saja ya, kandungan makronutrien dari ASI, kemudian formula susu sapi, dan formula susu soya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini untuk kandungan proteinnya, untuk ASI sekitar 7%, kemudian karbohidrat 38%, dan paling banyak itu lemak sekitar 55%. Sedangkan di susu formula itu memang lebih tinggi untuk karbohidrat dan proteinnya, seperti itu. Ini hanya beberapa catatan ya. Beberapa catatan untuk, kandungan zat gizi yang ada di dalam susu formula, misalnya untuk yang, di
soybean, laktosanya itu tidak ada ya, replace by other sugar atau digantikan dengan sumber gula yang lainnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kadang kalau kita ngomongin susu formula itu juga sangat banyak sekali bentuknya, komposisinya gitu ya. Kalau dijelaskan di kelas ini mungkin nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil belajar, kalau misalnya pas lagi ke supermarket bisa sambil coba lihat-lihat ya untuk perbedaan komposisi dari berbagai macam jenis susu formula. Oke, kemudian selanjutnya kalau sudah lulus ASI dari usia 0 sampai 6 bulan, ini lanjut ke pemberian MPASI ya, yang dimulai dari usia 6 bulan. Ini ada panduan singkat bagaimana cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makannya ya. Untuk usia 6 sampai 8 bulan itu biasanya porsi makannya itu 2 sampai 2 sampai porsi makannya sekitar maksimal 125 mililiter ya. Walaupun sebenarnya itu nggak saklek. Nanti mungkin saya jelaskan sekalian di slide-slide selanjutnya ya. Frekuensinya mulai dari 2 kali makan dulu, kemudian nanti dilihat kalau misalnya masih terlihat lapar, setelah selesai makan kedua gitu ya, biasanya 3 sampai 4 jam setelah makanan kedua, kalau misalnya terlihat lapar gitu ya, maka bisa diberikan atau ditingkatkan frekuensinya sampai 3 kali makan utama. Snack-nya atau selingan sekitar 1 sampai 2 kali, ya. Ini bentuk makanannya masih makanan saring, gitu ya. Jadi, kalau habis dimasak kemudian di-blender itu masih disaring lagi. Ini supaya lembut gitu ya, karena tadi, mungkin gerakan peristaltiknya belum sempurna sehingga belum bisa hanya bisa menelan, yang lembut gitu ya, dan memang kan harus bertahap. Dari mulai yang makanan cair harus bertahap dulu ke makanan saring. Kemudian nanti naik lagi di 9 sampai 12 bulan, itu adalah makanan cincang atau yang tadinya disaring, kemudian ini nanti kalau udah 9 sampai 12 bulan itu sudah tidak disaring atau sudah dalam bentuk bubur kasar gitu ya. Porsinya bertahap mulai dari 125 mili meningkat sampai 250 mili, frekuensinya pun juga bisa meningkat dari mulai 2 sampai 3 kali makan jadi 3 sampai 4 kali makan, selingannya tetap 1 sampai 2 kali ya. Kemudian di atas usia 12 bulan itu sudah mulai makanan keluarga, ya. Ini frekuensinya hampir sama dengan usia 9 sampai 12 bulan. Seperti itu. Nah, kenapa sih perlu MPASI gitu ya? Ini sedikit saya paparkan ini dari WHO gitu ya. WHO ini juga menjelaskan bahwa setelah 6 bulan itu terjadi yang namanya energi gap. Gitu ya. Energi gap di sini bisa teman-teman lihat ya antara warna kuning dan warna putih. Nah, yang putih ini adalah energi gap di mana energi gap ini menunjukkan adalah kekurangan energi yang harus dipenuhi dari MPASI. Ya, karena energi dari ASI setelah usia 6 bulan itu hanya bisa memenuhi ini kurang lebih sekitar 75%-nya saja. Jadi 25%-nya itu harus dipenuhi dari MPASI. Begitu juga untuk usia selanjutnya ya. 9 sampai 11 bulan dan 12 sampai 23 bulan atau sampai usia 2 tahun ini energi gap-nya semakin tinggi. Oleh karena itu kebutuhan MPASI-nya itu juga nanti akan semakin meningkat sesuai atau seiring dengan berjalannya usia. Ya, jadi memang MPASI ini sangat perlu sekali untuk diberikan. Ya. Kemudian selain juga kandungan energi yang tadi kurang gitu ya atau ada energi gap, ternyata juga ada mikronutrien gap gitu ya. Nah, mikronutrien gap ini bisa teman-teman lihat yang paling besar itu yaitu adalah gap dari zat besi karena kandungan zat besi pada ASI itu hampir bisa dibilang mendekati 0 gitu ya. Hanya 0, sekian gitu. Jadi dianggap 0 atau tidak ada kandungan zat besi pada ASI gitu ya. Karena kalau ada kandungan zat besinya rasanya jadi nggak enak ya ASI gitu. Jadi memang kandungannya sangat rendah sekali sehingga memang harus dipenuhi dari MPASI. Nah, ini yang memang menjadi agak berat gitu ya karena memang kandungan makanan yang mengandung zat besi itu kan mostly adalah protein hewani. Sedangkan konsumsi protein hewani itu juga agak sulit diberikan pada baduta gitu ya karena memang kan baunya lebih tidak enak gitu, kemudian teksturnya juga kurang lembut dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap harus dipenuhi. Selain zat besi juga ada vitamin A ya, yang di sini masih ada gap sehingga juga perlu dipenuhi dari MPASI. Nah, kemudian WHO juga mengeluarkan 10 prinsip MPASI gitu ya. Dari pertama itu masih menyarankan untuk ASI eksklusif,
Kemudian MPASI setelahnya memberikan ASI sampai usia 2 tahun, kemudian ada responsive feeding. Responsive feeding ini maksudnya adalah pemberian makanan yang mengedepankan hubungan antara ibu dan anak atau pengasuh dengan anak gitu ya. Jadi kayak misalnya tidak memaksa, kemudian diberikan encouragement untuk si kecil ini mau makan, kemudian misalnya ditatap matanya ketika memberikan makan ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya ini responsif gitu ya, dengan pemberian yang MPASI dengan penuh cinta kasih gitulah ya, kurang lebih. Kemudian juga WHO menjelaskan terkait dengan persiapan dan penyimpanan MPASI yang aman, jumlah MPASI yang diberikan, kemudian konsistensi makanan, ketujuh ada frekuensi makan dan densitas energi, kedelapan ada kandungan gizi MPASI, apa saja yang perlu dipenuhi, kemudian kesembilan ada penggunaan suplemen atau produk fortifikasi atau MPASI kemasan ya, MPASI yang fortifikasi, dan terakhir aturan terkait dengan MPASI saat atau setelah sakit. Saya nggak akan bahas semuanya ya, hanya ada beberapa hal penting yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama yaitu jumlah MPASI yang diberikan. Untuk jumlah MPASI yang diberikan, ini sudah berdasarkan hasil penelitian gitu ya, yang dilakukan di beberapa negara, didapatkan hasilnya untuk MPASI usia 6-8 bulan itu hanya perlu diberikan sebesar 200 kilokalori. Untuk 9-11 bulan itu sekitar 300 kilokalori, dan untuk di atas 1 tahun sampai usia 2 tahun itu sebesar 550 kalori. Ya, jadi ini. Jadi bukan AKG. Kalau AKG itu adalah ASI atau susu formula plus MPASI. Ya, ini yang hanya dari MPASI saja. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau tahu berapa kebutuhan ASINya ya tinggal subtract AKG dikurangi dengan MPASI, karena ini adalah jumlah MPASI yang disarankan untuk diberikan sesuai dengan prinsip WHO itu tadi. Ya, jadi diingat-ingat untuk 6-8 bulan 200 kilokalori, 9-11 bulan itu 300 kilokalori, di atas 12 bulan sampai 2 tahun itu sekitar 550 kalori. Ini yang menjadi patokan kita nanti atau patokan teman-teman ketika nanti praktikum merencanakan menu ya untuk bayi dan balita. Nah, ini yang tadi saya katakan AKG 2019 ya yang terbaru. Karena AKG ini pasti setiap beberapa tahun itu akan diperbarui untuk kebutuhan energinya 0-5 bulan 550 kalori, ini hanya dari ASI saja ya, masih ASI eksklusif. Kemudian 6-11 bulan 800 kilokalori dan 1-3 tahun 1350 kalori. Plus untuk protein dan lemaknya ini sekian. Ya, ini adalah angka kecukupan gizi. Tapi karena kita bicaranya ini dietetik, biasanya balik lagi harus personalize ya. Jadi memang kita kadang lebih seringnya harus menghitung terlebih dahulu. Jadi nggak pakai AKG. Nah, ini untuk perhitungannya yang pertama teman-teman bisa menggunakan rumus IOM. Ya, di rumus IOM ini mempertimbangkan berat badannya. Gitu. Jadi ada untuk usia 0-3 bulan, 4-6 bulan, 7-12 bulan, bahkan sampai 13-35 bulan gitu ya. Jadi berikut adalah rumusnya ya. 89 dikali BB ini sama semua koefisiennya, kemudian dikurangi 100. Nah, ditambah ini yang berbeda ya, yang 0-3 bulan ditambah 175 kilokalori, dan seterusnya untuk usia di atas 1 tahun itu ditambahkan hanya 20 kilokalori. Ya, ini adalah rumusnya. Kemudian untuk mencari kecukupan energinya, maka TEE-nya tadi harus ditambah 0,05 dikalikan dengan TEE. Gitu. Ya, jadi untuk total energi requirement-nya itu harus dihitung lagi menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Ya, jadi ini rumus berdasarkan IOM. Tadi saya bilang kalau AKG kan biasanya untuk populasi umum ya, tapi kalau mau lebih spesifik bisa menggunakan IOM. Kemudian ada rumus lain juga, ini dari FAO, WHO, UNU. Ya, ini usianya lebih spesifik dibandingkan yang IOM tadi, karena kayak setiap bulan gitu. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah terhitung ya di sini. Jadi rumusnya itu awalnya dari sini, minus 0,416 ditambah 0,371 kilogram, ya.
Tetapi, kemudian dikonversi dari mj menuju kilokalori, itu kurang lebih sekitar 240 kilokalori dan ini sudah ada hasilnya sih. Jadi kalau menggunakan yang FAO WHO UNU ini, sudah nggak perlu menghitung lagi, tapi di tabel ini sudah ada hasil perhitungan. Memang agak lebih rendah ya dibandingkan yang AKG tadi ya. Kalau AKG kan tadi di bawah usia 1 tahun kan 800 kilokalori kan. Di sini hanya sekitar 700 kilokalori. Seperti itu. Kemudian ini masih menggunakan WHO, sumber FAO WHO UNU gitu ya. Ini dibedakan lagi kebutuhan energinya itu berdasarkan apakah bayi tersebut diberikan ASI atau diberikan susu formula atau campuran ASI iya, susu formula juga. Ya, jadi ini sudah dalam bentuk kilokalori per kilogram per hari, jadi teman-teman tinggal mengalihkan rumusnya dengan berat badan si anak tersebut. Gitu. Jadi misalnya anaknya berusia 6 bulan, laki-laki diberikan ASI, berapa kebutuhan energinya dengan berat badan misalnya let's say 7 kilo, maka rumusnya berarti 78 dikali 7. Itu kebutuhan energi dalam satu hari ya. Nanti pengurangan dengan MPASI-nya berarti hasil tersebut dikurangi MPASI 200 kilokalori, maka sisanya harus dipenuhi dari ASI. Seperti itu. Nah, kemudian dari dari MPASI tersebut, maka kita juga perlu untuk mengetahui berapa sih anjuran proporsi energi dari makronutrien, dari karbohidrat, lemak, dan protein gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini gitu ya, komposisi MPASI kan memang sebisa mungkin hampir disamakan dengan komposisi ASI ya. Nah, tadi komposisi ASI sudah saya jelaskan di awal, kalau komposisi ASI itu paling tinggi adalah komposisi lemaknya. Jadi untuk MPASI itu juga seperti itu, bahwa kebutuhan lemaknya itu lebih tinggi, yaitu sekitar 55%, untuk proteinnya 5-10%, dan untuk karbohidratnya itu sekitar 40%. Ya. Nah, ini hasil penelitiannya gitu ya, yang menunjukkan komposisi dari ASI gitu ya, karbohidrat itu sekitar 44%, kemudian lemaknya 44%, dan yang 8,4%-nya itu dari protein. Jadi kita merujuk dari hasil ini gitu ya, sehingga menemukan AMDR, Adjusted Macronutrient Distribution Range, atau anjuran proporsi energi dari makronutrien itu dengan komposisi seperti ini. Maka ini yang membedakan komposisi MPASI dengan makanan orang dewasa. Kenapa? Kalau orang dewasa kan justru lemaknya kan dikurangi gitu ya, yang paling tinggi adalah karbohidrat. Tapi pada MPASI itu justru lemaknya yang paling tinggi, gitu ya, proteinnya tidak terlalu tinggi, tapi ya ukurannya untuk bayi sudah cukup tinggi gitu ya, dan kemudian karbohidratnya juga kurang lebih sekitar 40%. Ya, jadi kita menggunakan aturan ini. Kenapa Bu kok asupan lemaknya justru tinggi gitu ya? Karena kan pertama kapasitas lambung bayi kan masih sedikit gitu ya. Sedangkan bayi membutuhkan energi juga yang cukup besar untuk pertumbuhan yang cepat tadi gitu ya, untuk mendukung masa atau periode emas itu tadi kan gitu, sehingga sumber lemaknya memang lebih dibanyakin supaya energi yang banyak itu tetap bisa masuk dan bayi itu mengkonsumsi makanan yang densitas energinya lebih tinggi. Nanti soal densitas energi juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kebutuhan karbohidrat dalam diet bayi dan balita itu sangat penting sekali ya, karena menjadi sumber energi utama gitu ya untuk melakukan aktivitas gitu ya, walaupun memang aktivitas fisiknya masih belum banyak, tapi kalau sudah di atas 1 tahun apalagi sudah mulai bisa jalan gitu ya, itu kadang sangat aktif sekali, jauh lebih aktif dibandingkan sebelum bisa jalan gitu, sehingga sangat butuh karbohidrat juga untuk memenuhi kebutuhan energinya gitu ya. Kemudian apabila kebutuhan karbohidratnya ini juga terpenuhi, maka tubuh bayi balita gitu ya itu tidak akan menggunakan makronutrien lain sebagai sumber energi ya. Jadi proteinnya tetap digunakan untuk pertumbuhan gitu ya, tidak digunakan sebagai sumber energi, seperti itu. Bergantung itu juga untuk lemak, itu juga sama ya. Jadi penggunaan lemaknya juga dimaksimalkan atau disimpan untuk supaya bisa menambah berat badannya. Karena kan penting sekali pas usia 2 tahun pertama itu untuk selalu naik berat badan setiap bulannya, gitu. Kalau misalnya terjadi kekurangan karbohidrat, maka
lemak pertama akan digunakan ya sebagai simpanan. Kalau lemaknya juga sudah habis, maka yang akan dikonversi menjadi glukosa sebagai sumber energi adalah asam amino. Nah, ini yang tidak kita harapkan gitu, karena kalau pada kondisi tersebut nanti malah bisa mempengaruhi, tinggi badan panjang badannya, tinggi badannya, kemudian juga bisa sampai mengarah ke kejadian, gizi buruk, seperti itu. Kemudian untuk protein, kebutuhan protein ini juga sangat penting sekali ya, dan, kebutuhan protein ini juga kadang agak sulit dipenuhi sudah tadi saya katakan karena makanan sumber protein ini yang agak sulit diolahnya gitu ya, menyebabkan bau juga, baunya kan agak lebih amis gitu ya, dan kadang ketika masak dan teksturnya itu kurang pas nih, kadang kurang disukai sehingga nggak bisa masuk gitu. Nah untuk kebutuhan protein yang disarankan itu sekitar, 2,2 gram, protein per kilogram berat badan, untuk 6 sampai 12 bulan itu sekitar 1,6 gram per kilogram berat badan, ya. Kemudian ini ada angka kecukupan protein, tapi ini di tahun 2012 ya. Kita refer-nya ke AKG 2019 saja, tapi kalau AKB 2019 kebetulan saya belum, menemukan gitu ya, jadi kita bisa pakai acuan yang tadi saja, yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk kebutuhan lemak ya, satu hal yang paling penting, kebutuhan lemak ini adalah, kebutuhan makronutrien yang paling tinggi di antara makronutrien yang lainnya, ya. Pertama karena juga 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori, jadi menghasilkan energi yang sangat banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan energi, pada bayi dan balita. Oleh karena itu, fat restriction is not recommended at all, ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk, membatasi asupan lemak. Ya selain juga tadi, fungsinya sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan energi, gitu ya. Dan untuk, penting juga supaya berat badan bayi ini tetap naik setiap bulannya, jadi sangat butuh lemak. Nah, ada beberapa kasus gitu ya, pada bayi ataupun toddler gitu ya, yang mengalami atau beresiko mengalami kelebihan berat badan. Apakah itu butuh fat restriction? Jawabannya juga tidak. Gitu ya, karena terkadang kelebihan berat badan pada kondisi, batita ini mostly bukan disebabkan karena lemak gitu ya, tapi mungkin juga karena, asupan gula sederhananya yang tinggi atau misalnya konsumsi susu yang terlalu banyak gitu ya. Susu kan juga kadar gulanya, cukup tinggi gitu ya, kalau misalnya teman-teman nanti cek, atau cek kadar gula dalam susu formula kemudian bandingkan dengan, maksimal asupan gula dalam sehari itu pasti akan exceeded gitu ya, pasti akan kelebihan gitu. Jadi biasanya dari situ, bukan dari lemak ya. Yang bisa kita advice tuh biasanya adalah untuk, pemilihan sumber lemak yang lebih sehat saja, gitu. Jadi bukan untuk merestriksi atau eee, mengurangi persentasenya, gitu. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu berkaitan dengan tekstur makanan. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Tadi, 6 sampai 9 bulan itu masih makanan lumat, 9 sampai 12 bulan itu makanan lembek atau cincang, kemudian sudah mulai bisa diberikan finger food di usia kurang lebih 8 bulan, kemudian usia di atas 1 tahun itu sudah bisa mulai makanan keluarga. Tapi mungkin makanan keluarganya juga bertahap ya, nggak ujug-ujug makanan keluarga yang mirip banget gitu, tapi mungkin agak sedikit meningkat. Terkadang perubahan tekstur makanan yang tiba-tiba, itu juga bisa menyebabkan penolakan makanan pada, bayi dan balita gitu, pada bayi, umumnya yang di atas usia 1 tahun gitu ya. Sehingga terkadang kita juga perlu, ke kenaikan tekstur yang bertahap, misalnya dari makanan lembek ke makanan keluarga. Kita buat dulu di awal itu 80% masih makanan lembek, 20%-nya makanan, keluarga, nasi biasa yang tidak istilahnya tidak dibuat seperti bubur kasar gitu ya. Kemudian nanti meningkat lagi, 60% makanan lembek, makanan keluarganya 40%, sampai nanti bisa 100% makanan keluarga. Itu sah-sah saja. Ya karena, memang, setiap anak juga butuh waktu untuk beradaptasi kan, walaupun ada beberapa juga yang bisa cepet gitu ya adaptasinya dari makanan lembek ke makanan keluarga. Ini, tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing anak. Untuk, catatan ya, untuk pemberian MPASI ini juga sebaiknya menghindari makanan yang dapat menyebabkan tersedak. Ya, misalnya barang-barang yang memiliki bentuk atau konsistensi yang dapat menyebabkan makanan tersangkut di trakea.
Contohnya itu beberapa jenis kacang-kacangan, kemudian anggur yang, utuh gitu ya, atau wortel yang, mentah. Itu ini kayak beberapa yang, juga harus, diperhatikan gitu ya, supaya tidak menyebabkan, tersedak. Nah, ini adalah konsistensi makanan lumat. Jadi konsistensi makanan lumat itu nanti kalau teman-teman yang dapat kelompok untuk membuat menu, untuk usia 6 sampai 8 bulan, itu kan makanan lumat ya. Salah satu cara mengetahui apakah MPASI-nya itu sudah benar atau tidak, itu dengan cara melihat konsistensinya ya. Jadi kalau makanan lumat itu adalah ketika dia dijatuhkan dari sendok, itu dia nggak langsung jatuh. Tapi kalau misalnya dia langsung jatuh, maka itu masih, masuk kategori yang terlalu encer. Gitu ya. Jadi harusnya itu ya jatuh, tapi nggak langsung jatuh gitu. Jadi kayak butuh waktu untuk dia itu, jatuh dari sendok. Kalau misalnya kita tes, kita jatuhkan dari sendok, seperti itu. Ini, sedikit gambarannya atau ini mungkin gambarnya lebih jelas ya. Untuk stage yang pertama itu, masih halus dan sangat kental gitu ya, karena masih mulai adaptasi dari yang awalnya hanya makanan cair saja atau minuman cair. Kemudian di tahapan yang kedua itu sudah mulai kasar ya, sudah mulai cincang seperti ini, dipotong kecil-kecil. Nah, kemudian di stage yang ketiga, ini sudah mulai makanan keluarga, gitu ya. Jadi bentuknya sudah mulai jelas, ya hampir mirip dengan makanan keluarga, seperti itu. Ini supaya teman-teman punya gambaran yang lebih jelas lah, bagaimana sih tekstur MPASI, yang tepat. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah terkait dengan frekuensi makan dan densitas energi. Sebenarnya frekuensi makan ini juga bisa vary atau berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya ya. Awalnya memang terkadang kita berikan 2 kali per hari, kemudian kita tingkatkan menjadi 3 kali per hari. Di atas usia 9 bulan atau di atas usia 1 tahun itu juga bisa kita tingkatkan dari, 3 kali menjadi 4 kali dalam 1 hari. Untuk frekuensi snack ini sesuai keinginan saja, bisa cuma 1 kali per hari atau maksimal 2 kali per hari, ya. Snack diberikan di antara makan besar, biasanya diberikan snack yang bisa dikonsumsi sendiri oleh, anak dan juga mudah disiapkan. Nah, untuk densitas energi gitu ya, disarankan, densitas energinya itu minimal 0,8 kilokalori per gram. Jadi teman-teman sudah tahu ya, apa itu densitas, energi, jadi kandungan energi per, gram bahan makanan gitu ya. Sebagai contohnya ini, kayak misalnya, bayi yang diberikan hanya sayuran saja sebanyak 100 gram, atau 100 gram tapi ini campuran karbohidrat, ada protein hewani, dan juga ada butter atau mentega. Ya, maka, kalau 100 gram sayuran itu kan hanya 25 kilokalori ya, tapi kalau 100 gram campuran dari beberapa sumber zat gizi ini, maka energinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan 25 kalori. Maka inilah yang disebut, MPASI dengan densitas energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, MPASI tidak disarankan diberikan dalam kondisi menu tunggal. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman dengar ada menu tunggal itu sudah tidak disarankan, karena pasti densitas energinya itu tidak akan sebanyak, campuran MPASI dengan menu lengkap. Menu lengkap ya lengkap itu ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemaknya, seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan densitas energi makanan. Dan densitas energi makanan ini juga nanti kan mempengaruhi berapa mililiter dari, masakan gitu ya. Kalau tadi kan disarankan gitu ya, makannya itu sekali makan itu sekitar 125 mili gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita sudah bisa memasak 200 kilokalori itu tidak sampai 125 mili gitu ya. 125 mili itu sekali makan, berarti 3 kali makan tuh sekitar 375 mililiter. Nah, misalnya dalam 1 hari kita itu bisa masak kurang dari 300 mililiter, misalnya hanya 240 mililiter, tapi itu sudah mengandung 200 kilokalori, itu nggak masalah. Artinya apa? Artinya bahwa, makanan di 240 mililiter ini tadi memiliki densitas energi yang lebih tinggi. Sehingga 240 dibagi 3 dalam 1 kali makan hanya butuh sekitar 80 mililiter. Ya, dan itu lebih bagus gitu ya, karena dengan makanan yang volumenya lebih rendah, kita bisa, memberikan energi yang lebih tinggi, gitu. Itu justru pada bayi dan balita itu harus diberikan yang seperti itu, gitu. Maka memang harus sangat jeli memilih bahan makanan apa yang, dengan berat yang sama memiliki energi yang lebih tinggi, seperti itu, ya.
Oke, selanjutnya, ada kandungan gizi MPASI. Untuk kandungan, gizi MPASI ini harus dipastikan bahwa kita memberikan menu yang bervariasi, ya. Ini memastikan kebutuhan gizi anak itu bisa terpenuhi, protein hewani harus diberikan setiap hari atau sesering mungkin. Beberapa catatan penting yaitu buah atau sayur kaya akan vitamin A, ini bisa diberikan setiap hari. Kemudian berikan, anak dengan diet yang memiliki kandungan lemak yang adekuat, ya ini tadi seperti yang saya jelaskan di prinsip sebelumnya, dan, hindari terlalu sering memberikan minuman-minuman yang rendah energi, contohnya seperti teh, kopi, soda, atau minuman bergula. Karena, ya selain itu rendah energi, itu juga membuat kadar gula darah kan cepat naik turun ya, jadi kayak, malah membuat kenyang, nanti kalau sudah kenyang malah nggak mau makan makanan utama. Jadi memang, pemberian itu juga harus diperhatikan. Ini contoh campuran makanan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A. Ini juga sumbernya sama dari WHO, contohnya untuk usia 6 sampai 12 bulan, itu diberikan 1,5 sendok makan, wortel ini untuk 1 hari ya, sepertiga cup, sayuran hijau, sayuran berdaun hijau, kemudian 1 sendok makan, eee, sweet potato atau kentang yang manis. Ini dipilih salah satunya ya. Itu, dipilih aja salah satunya. Kalau sudah diberikan, carrots, wortel, ya sudah ini nggak perlu. Tapi kalau misalnya untuk gantian karena kan kadang supaya nggak bosan kan kita mesti ganti-ganti menu gitu ya. Kalau misalnya bukan carrots, ya kita bisa ganti dengan sayuran berdaun hijau. Cukup sepertiga cup saja untuk 1 hari, ya bukan 1 kali makan. Kemudian saya juga sudah rangkumkan, prinsip 5 sampai 8 WHO dalam satu tabel supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, jadi dari mulai frekuensi makan, kemudian banyaknya MPASI per porsi, jumlah kalori per hari, dan tekstur MPASI-nya seperti apa. Ya, yang paling penting itu diperhatikan teksturnya ini ya, dan jumlah kalorinya. Jadi kalau 6 bulan tadi 200, 9 sampai 11 300, dan di atas 1 tahun itu sudah 550 kilokalori. Ya, itu yang penting untuk diperhatikan. Nah, untuk penyusunan menunya, teman-teman bisa look up ke tadi anjuran proporsi makronutrien gitu ya. Bisa look up ke sana untuk bisa memenuhi 200, 300, dan 550 kalori ini. Kan sudah tahu ya cara hitungnya bagaimana sih mendapatkan kebutuhan gram karbohidrat dari kebutuhan 200 kilokalori dan seterusnya. Harusnya sudah bisa ya, semester 5 lah, harus bisa. Nah, kemudian untuk memastikan apakah bayi dan baduta gitu ya sudah mendapatkan energi yang cukup, itu kita bisa cek dari pertambahan berat badannya, ya. Jadi kalau misalnya, pertambahan berat badannya antara usia 0 sampai 3 bulan, itu cukup banyak ya, dalam 1 bulan itu sekitar 600 sampai 900 gram, ya, ini per bulannya. Jadi hampir 1 kilo, hampir sampai 1 kilo per bulan. Kemudian di usia 3 sampai 6 bulan itu nggak sebanyak pas usia 0 sampai 3 bulan, jadi hanya 450 sampai 630, gram per bulan. Di atas usia 6 bulan sampai usia 1 tahun itu sekitar 300 sampai 390 gram per bulan. Tapi ini hanya perkiraan, ya. Sebenarnya kalau kita cek di KMS itu sudah ada, atau di kartu menuju sehat itu juga sudah jelas per bulannya itu harus naik berapa, gram, gitu ya. Itu bisa kita jadikan acuan juga. Oke, untuk pembahasan terkait, diet sehat untuk bayi dan, baduta sudah selesai ya, jadi membahas ASI dan MPASI sudah selesai. Sekarang kita menuju ke, toddler dan preschool atau usia 3 sampai 5 tahun, ya. Jadi untuk diketahui, pertumbuhan dan juga perkembangan di usia toddler dan preschool ini sudah mulai mengalami perlambatan, walaupun memang masih terjadi, tapi sudah mengalami perlambatan, dan lebih steady atau kayak lebih cenderung steady gitu ya, kayak nggak terlalu meningkat tajam gitu ya, kalau di atas kalau masih di bawah 2 tahun itu kan peningkatan misalnya berat badannya itu kan masih sangat, cepat, begitu juga dengan tinggi badan atau panjang badan, ya. Tapi kalau sudah di usia di atas 2 tahun sampai 5 tahun itu sudah mulai mengalami, perlambatan. Kemudian juga mengalami penurunan appetite atau nafsu makan,
tetapi kebutuhan energinya tetap harus dipenuhi. Karena kadang di usia 2 tahun itu, eee, balita itu sudah mulai bisa memilih makanannya sendiri ya, jadi kayak lebih picky eater, itu sering sekali ditemukan pada, beberapa anak, kemudian sudah mau menolak makanannya, benar-benar, tidak mau dibujuk dan sebagainya gitu ya, itu adalah beberapa karakteristik, makan gitu ya, yang mulai timbul mostly di usia 2 sampai 3 tahun, ya, termasuk adanya penurunan nafsu makan gitu ya. Tetapi di usia tersebut mereka juga, dalam tahapan mulai, explore banyak rasa, mulai explore banyak hal gitu ya, sehingga sebenarnya walaupun mereka itu mengalami penurunan nafsu makan atau, mulai GTM gitu ya kalau bahasa ibu-ibu ini, bahasa mama, gerakan tutup mulut gitu ya, tapi sebenarnya kita masih tetap bisa untuk menawarkan makanan baru, dan menawarkan makanan baru itu juga kadang untuk satu makanan itu bisa butuh waktu 10 sampai 15 kali menawarkan sampai benar-benar, anak ini mau untuk menerima makanan baru tersebut, gitu ya. Nah, di fase ini juga fase yang tepat untuk membentuk pola makannya juga, gitu. Karena kan mereka sudah mulai paham. Jadi, orang tua juga mulai bisa memberikan pengertian bahwa, "Oh, makanan ini baik loh," apalagi kayak misalnya dihubungkan dengan karakter kartun tertentu, kayak misalnya makan bayam supaya kuat kayak Popeye misalnya. Atau misalnya, "Oh, makan ikan ya supaya nanti bisa jadi dokter," kalau misalnya anaknya cita-citanya dokter dan seterusnya. Jadi mulai bisa diberikan pengertian gitu ya, pentingnya makanan sehat, bergizi seimbang, gitu, agar, mereka mulai juga menerapkan pola gizi seimbang sejak dini. Nah, untuk kebutuhannya berdasarkan AKG di tahun 2019 itu sekitar segini ya, 1 sampai 3 tahun 1.350 kilokalori sama seperti yang tadi. Usia 4 sampai 6 tahun, meningkat hanya sedikit ya, hanya meningkat 50 kilokalori saja menjadi 1.400 kilokalori dengan persentase makronutrien yang saya hitung berdasarkan AKG ini. Karbohidrat itu sudah mulai meningkat, kalau tadi di usia 2 tahun itu kan karbohidratnya kan hanya sekitar 40% ya. Karena di usia di atas 2 tahun itu sudah bisa meningkat, hingga 60%, proteinnya 6 sampai 7% dan lemaknya sekitar 30 sampai 32%. Ya, jadi ini, kalau berdasarkan AKG gitu ya, tetapi sebenarnya ini masih bisa di-adjust juga sih, misalnya karbohidratnya agak diturunkan sekitar 55%, kemudian proteinnya ditingkatkan 10% dan lemaknya juga agak sedikit ditingkatkan, sisa dari karbohidrat dan protein. Itu bisa juga agak sedikit di-adjust gitu ya, supaya, nggak terlalu kaget dari perpindahan yang dari MPASI tadi menuju makanan, balita gitu ya. Nah, untuk, perhitungan yang pertama menggunakan IOM ini, IOM ini mengeluarkan rumus untuk semua kelompok usia ya, dan ini, paling baru di antara rumus-rumus yang lainnya. Jadi ini menurut saya paling, ya karena paling baru tadi jadi paling bisa kita terapkan ya, untuk perhitungan energi, di atas usia 2 tahun, berarti ini semua didapatkan dari makanan. Ya, kecuali dalam beberapa kasus itu masih ada di atas 2 tahun itu yang masih mengkonsumsi susu formula, maka harus dibagi. Tetapi tidak ada pembagian yang saklek. Nggak kayak MPASI tadi kan sudah saklek ya, tapi kalau sudah di atas 2 tahun itu nggak ada pembagian yang saklek, berapa, susu dan berapa makanan utamanya. Tetapi penting untuk tetap didahulukan, energi utamanya itu dari makanan, bukan dari susu, gitu ya. Untuk anak laki-laki, ini usia 3 sampai 9 tahun, ini bisa dilihat jadi nggak perlu saya bacakan lagi ya. Plus ditambahkan di sini ada faktor aktivitas fisik. Ya, jadi kalau sangat ringan, 1,13, aktif 1,26, dan sangat aktif 1,43. Tentunya semakin tinggi aktivitas fisiknya, maka kebutuhan energinya juga akan semakin tinggi. Ini salah satu kelebihan rumus IOM ya, karena mempertimbangkan aktivitas fisik dari anak. Ya. Ini untuk anak perempuan usia 3 sampai 9 tahun, sekian. Ini yang berbeda adalah koefisiennya ya, dan juga koefisien aktivitas fisik juga agak berbeda ya. Oke, di perhitungan IOM ini juga mempertimbangkan, variabel usia dalam tahun, berat badan dalam kilogram, dan juga tinggi badan dalam meter. Ya, jadi sangat spesifik sekali perhitungannya. Untuk, mendapatkan hasil kecukupan energinya, maka TEE harus ditambahkan dengan 0,1 dari TEE-nya atau ditambahkan 10% dari TEE-nya. Oke.
Kemudian ini yang kedua juga ada rumus dari, textbook ya, ini dari Brown tahun 2011. Ini juga, ada rumus ya, ini juga memperhitungkan physical activity level-nya gitu, untuk estimasinya yaitu 89 dikali berat badan anak dalam kilogram dikurangi 100 ditambah, 20 ya untuk energi deposition-nya. Kemudian di atas usia 3 tahun ini mulai bisa mempertimbangkan physical activity level-nya ya. Ini, physical activity level-nya ya ada sedentary, kemudian low, active, active, dan very active. Tapi ini, sudah dalam kilokalori ya, jadi istilahnya sudah tidak perlu perhitungan, gitu. Untuk, laki-laki dan perempuan juga sudah dibedakan gitu ya. Jadi ini, spesifik juga sudah memperhitungkan tingkat aktivitas fisiknya. Tapi ini juga agak jarang sih digunakan, yang lebih sering yang rumus IOM tadi atau langsung menggunakan AKG. Jadi nggak apa-apa untuk, pengetahuan teman-teman biar tahu referensinya lebih banyak gitu ya, bahwa rumus perhitungan energi itu ada, nggak cuma satu, gitu. Kemudian untuk kebutuhan, protein gitu ya. Ini ada AKP di tahun 2012 juga untuk anak usia 1 sampai 6 tahun, ya. Ini adalah kecukupan proteinnya per kilogram berat badan. Kemudian ada, faktor koreksi, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi kebutuhan proteinnya itu sekitar 26 untuk 1 sampai 3 tahun, dan untuk 4 sampai 6 tahun itu sekitar 35 gram gitu ya. Coba kita bandingkan sama AKG tahun 2019, apakah ada perbedaan? Mana lebih rendah ya, ini 1 sampai 3 tahun cuma 20 gram dan 4 sampai 6 tahun cuman, 25 gram. Ini mungkin ada, eee, pertimbangan lain gitu ya, untuk angka kecukupan proteinnya. Oke, selanjutnya ini adalah, referensi dari, IOM gitu ya. Berdasarkan gram per kilogram berat badan, jadi kebutuhan protein itu juga bisa dihitung berdasarkan berat badannya. Itu kalau 1 sampai 3 tahun itu sekitar 1,1 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk 4 sampai 8 bulan itu sekitar 0,95 gram per kilogram per hari. Ya, ini kurang lebihnya sekitar 13 gram untuk 1 sampai 3 tahun, dan 4 sampai 8 ini sekitar 19 gram. Ini lebih kecil dari angka kecukupan gizi ya. Jadi, saya better pakai angka kecukupan gizi dulu gitu. Karena angka kecukupan gizi itu kan diperoleh dari memang perhitungan, rata-rata asupan populasi balita di Indonesia gitu kan. Kalau ini kan mungkin dari luar negeri yang asupan proteinnya justru lebih rendah. Oke, kemudian beberapa zat gizi lain yang juga sangat perlu dipertimbangkan gitu ya, karena nanti, ketika teman-teman membuat menu, itu juga harus mengunggulkan satu atau lebih mikronutrien yang menurut Anda penting untuk kelompok usia tertentu. Ya, untuk bayi dan balita sendiri, untuk balita ya ini to be spesifik, yang pertama itu adalah, zat besi. Ini sangat penting sekali karena teman-teman tadi sudah lihat kan gap, zat besi itu sangat tinggi sekali, jadi sangat penting dipenuhi dari, MPASI gitu ya. Kemudian di usia yang lebih tua gitu ya, biasanya konsumsi sayur dan buah-buahan itu juga sangat sulit sekali. Biasanya di atas usia 2 tahun ya, atau di atas usia 3 tahun, jadi mulai toddler dan preschool, biasanya asupan serat ini juga sulit untuk dipenuhi. Ya, jadi ini juga penting untuk teman-teman yang, membuat menu juga untuk, kelompok toddler dan preschool, ya. Kemudian kalsium, ini juga, sangat penting sekali untuk menunjang percepatan tumbuh, tinggi, gitu ya, sehingga memang kebutuhannya juga harus dipenuhi dari, MPASI dan juga dari makanan untuk yang di atas usia 2 tahun, gitu. Nah, sebenarnya untuk, zat gizi lain yang perlu di-consider itu juga ada banyak ya. Tadi ada vitamin A, ya, kemudian juga ada zinc untuk mempertahankan nafsu makan dan sebagainya. Ini saya tampilkan hanya 3, kalau misalnya nanti ketika membuat menu teman-teman ada referensi lain gitu ya, yang menyatakan bahwa zat gizi tertentu juga sangat penting untuk dipenuhi, maka silahkan untuk ditambahkan, gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya 3 mikronutrien ini saja. Oke, kemudian untuk menu planning,
teman-teman bisa menggunakan acuan ini. Jadi ini acuan My Pyramid dari US gitu ya. Ini cukup memudahkan gitu ya. Untuk sumber karbohidrat sekitar 5 ons, vegetable sekitar 2 cups, kemudian sayur 1,5 cups, susu 3 cups, kemudian untuk protein hewani sekitar 5 ons. Ya, ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman, tetapi tetap teman-teman juga harus menghitung lagi kebutuhan energi dan makronutriennya ya. Kemudian baru menerjemahkan menunya, gitu. Untuk menerjemahkan menu, teman-teman bisa menggunakan 2 acuan. Yang pertama menggunakan DKBM, daftar komposisi bahan makanan atau TKPI. Itu biasanya bisa pakai Nutri-Survey, atau bisa juga teman-teman menggunakan DBMP atau daftar bahan makanan penukar. Ya, jadi bisa juga menggunakan daftar bahan makanan penukar. Jadi bebas mau menggunakan apa saja. Yang penting step-nya itu jelas. Yang pertama, tahu dulu atau menghitung kebutuhan energinya, kemudian tentukan kebutuhan MPASI-nya kalau misalnya masih di bawah usia 2 tahun, ya. Kemudian tentukan kebutuhan makronutriennya berapa, kemudian baru itu diterjemahkan ke dalam bentuk bahan makanan, ya. Jadi itu saja, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, dan ini adalah case study-nya. Ya, untuk case study, silahkan membuat atau menghitung dulu energi requirement-nya berapa, bisa menggunakan rumus IOM atau FAO bebas, menggunakan AKG juga boleh, gitu ya, terserah. Untuk masing-masing kelompok, yang pertama ada bayi Z, laki-laki usia 7 bulan, berat badan 6,7 dan panjang badan 67 cm. Kemudian Ananda O, ini usianya 10 bulan, dengan berat badan 8,5 kg dan panjang badan 70 cm. Kemudian ada anak M, laki-laki berusia 17 bulan, berat badannya 9 kg dan panjang badannya 76 cm. Kemudian ada anak A, perempuan, usia 37 bulan, berat badan 12,4 dan panjang badan 88 cm. Ya. Setelah menghitung berapa kebutuhan energinya berdasarkan data yang ada, buat menu planning selama 1 hari, karena nanti satu kelompok itu kalau tidak salah isinya itu ada 3 atau 4 atau 5 mahasiswa ya, 3 sampai 5 mahasiswa ya, yang masing-masing nanti membuat menu untuk 1 kali makan. Ya, jadi teman-teman harus membuat one day menu planning, kemudian juga mention atau sebutkan zat gizi penting apa yang diunggulkan dan sumber bahan makanannya apa. Seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada perubahan dari case study akan saya infokan di kelas, di sesi diskusi, atau nanti bisa saya titipkan via Mbak Alif atau Mbak Asri ya, sebagai asisten lab-nya. Seperti itu. Oke, sementara ini adalah case study-nya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi dietetik sehat bayi dan balita, ya. Memang agak cukup rumit gitu ya untuk membuat menu pada bayi dan balita, tapi ini harapan saya menjadi challenging untuk teman-teman ya supaya bisa ditaklukkan gitu ya. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di sesi diskusi gitu ya. Untuk materi ini videonya saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.